Ciao, selamat pagi untuk kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Robert Mi Jumpa Kita Pino, atau biasa dipanggil Robert Mi. Saya angkatan pertama dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Visibusu 2009. Sekarang saya semester 2 di jurusan Master of Business Administration atau MBA di National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan. Jadi sebelumnya saya angkatan pertama dari jurusan kita, dan sekarang lagi studi di Taiwan, di Taipei. Yang mau saya sampaikan yang pertama adalah selamat datang saya ucapkan untuk kawan-kawan anak-anak baru. Selamat bergabung di keluarga besar Ilmu Administrasi Bisnis Visibusu. Semoga kawan-kawan juga bisa ikut membanggakan atau mengharumkan jurusan kita ke depannya. Karena saya yakin ketika kami bisa dulu, walaupun anak angkatan pertama, tapi kawan-kawan karena udah punya senior harus lebih bisa lagi mengharumkan nama jurusan kita. Baik itu bidang sport, baik itu bidang akademik atau bidang-bidang lainnya yang bisa mengharumkan jurusan kita ke depannya. Karena yang pertama adalah bukan cuma mengharumkan diri sendiri, tapi juga jurusan dan pastinya untuk keluarga masing-masing. Di sini saya mau sampaikan sebuah motivasi. Semoga kawan-kawan termotivasi karena ini merupakan kegiatan tahunan kita. Setiap tahun saya memberikan motivasi kepada anak-anak baru, mulai dari tahun 2011, 12, 13 sama begitu juga kawan-kawan yang 2014. Saya mau menyampaikan sebuah kata, yaitu tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Catat, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Jadi jangan takut untuk bermimpi. Kenapa saya katakan seperti itu gitu? Ketika saya dulu bermimpi, ketika saya masih SMA dan mau masuk perguruan tinggi, saya langsung punya mimpi. Saya harus menjadi lulusan terbaik pada saat wisuda nanti. Padahal saya belum tahu kuliah di mana. Dulu saya mau lulus mau nyoba di kedokteran, tapi saya gagal masuk kedokteran. Tidak apa-apa, saya bisa lulus di bisnis. Mungkin kalau saya dulu di kedokteran, mungkin saya jangan nyampe Taiwan, nggak bisa nyampe ke luar negeri. Tapi ketika saya tidak pernah mau patah arang, atau saya juga terfrustasi dengan apa yang mimpi saya gitu. Saya gagal masuk kedokteran, nggak apa-apa, masih ada yang lain. Ketika saya lulus di bisnis, saya berjuang di bisnis gitu. Saya totalitas. Kalaupun misalnya saya gagal masuk kedokteran dan lulusnya di bisnis, saya itu berjuang dengan totalitas saya di bisnis gitu, tidak setengah-setengah. Jadi satu hal yang perlu kawan-kawan ingat, dulu saya punya kawan, dia pengennya masuk ke arsitektur, tapi papanya maksa dia untuk masuk ke bisnis. Akhirnya karena dia tidak menikmati 100%, akhirnya dia begitu-begitu aja sampai akhirnya keluar gitu. Itu yang saya mau tekankan, dimanapun kawan-kawan berada harus kerjakan itu dengan sepenuh hati. Dengan kata lain, apapun yang kamu kerjakan dengan sepenuh hatimu, dan hasilnya pasti akan luar biasa. Serius. Walaupun saya dulu gagal masuk kedokteran yang impian saya dari waktu saya kecil, tidak apa-apa. Ketika saya masuk ke jurusan bisnis, saya berusaha untuk itu gitu. Saya ambil master saya studi dengan baik, dan akhirnya bisa keluar negeri gitu. Memang bukan keluar negeri itu tujuan utama kita, tapi bagaimana kita bisa nanti mengaplikasikan ilmu kita, tapi setidaknya bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Di sini saya mau menyampaikan masalah mimpi yang jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi tidak ada yang terlalu tinggi. Coba kawan-kawan bayangkan, ketika saya dulu belum masuk ke universitas, saya sudah bermimpi untuk bisa menjadi lulusan terbaik, dan itu bisa terjadi. Saya juga punya mimpi untuk menjadi lulusan pertama dari Ilmu Administrasi Bisnis, itu juga terjadi. Saya juga dulu punya mimpi untuk bisa keluar negeri, itu juga terjadi. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau kawan-kawan bayangkan, mungkin ketika saya sharing dengan banyak junior, Inggris saya tidak bagus, atau saya dari keluarga tidak mampu, itu nggak ada. Kalau kawan-kawan bayangkan, saya dari keluarga yang tidak mampu juga, saya bukan dari keluarga orang kaya, tapi saya bisa terbang sampai ke Taiwan, banyak scholarship, banyak beasiswa yang kawan-kawan bisa cari sampai. Saya mau sampaikan, mama saya itu sama papa saya itu orang yang pendidikannya tidak tinggi, rendah. Mama saya cuma kelas 4 SD, papa saya kelas 6 SD, tapi saya bisa sampai perguruan tinggi. Saya bisa sampai S2, luar negeri lagi. Kalau kawan-kawan bisa sampai ke universitas atau seenggaknya SMP atau SMA, berarti harus lebih. Kalau saya cuma sampai Asia di Taiwan, kawan-kawan kalau bisa harus sampai ke Eropa atau USA. Itu yang saya sampaikan gitu. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Sampai juga ketika saya waktu SMP, saya masih ingat itu semester 1, saya tetangga saya dia itu nurse perawat di Taiwan. Dia tunjukin foto-foto dia kirim ke Indonesia. Itu foto di gedung Iliki. Itu adalah gedung tertinggi pada waktu itu, pada masanya itu gedung tertinggi di dunia, malah sekarang udah nggak lagi. Itu saya cuma bisa nengok di foto, tapi sekarang kalau saya mau tiap hari saya bisa ke Iliki karena dekat dengan kampus kita gitu. Itu yang mau saya sampaikan juga. Dulu mungkin saya pengen ke sini kalau misalnya ada kesempatan gitu, tapi sekarang saya ada di sana gitu. Malah untuk studi saya bisa jalan tiap hari gitu. Hal-hal yang seperti itu yang saya mau sampaikan. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Bukan mungkin ada yang juga bilang, oh saya
tidak ke orang kaya dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Banyak scholarship yang bisa kawan-kawan raih. Satu hal yang saya sampaikan bahwa ketika kamu terlahir menjadi di keluarga yang kurang mampu atau keluarga yang miskin, itu bukan salah kamu. Tetapi ketika sampai mati kamu tetap menjadi orang miskin, itu baru salah kamu. Saya juga mau sampaikan bahwa bermimpi tidak bayar gitu. Mimpi tidak gratis. Jadi lu kawan-kawan bermimpi aja sesuka hati gitu. Saya mau jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi terserah, jadi apa pun, jadi menteri, jadi saya punya ya jadi menteri. Kalau pun tidak jadi menteri, setidaknya saya menjadi dosen, ya saya bergerak di bidang pendidikan seperti itu. Kalau tidak harus jadi menteri, jangan. Kenapa saya bilangkan mimpi itu gratis? Karena ketika kawan-kawan mencoba untuk bermimpi besar, kawan-kawan akan berusaha untuk mengerjakan itu lebih dan lebih dibanding orang lain. Karena kawan-kawan punya target, jadilah orang yang bertanggung jawab. Ketika kawan-kawan bilangkan saya mau A, kerjakan apa yang bisa untuk menuju A itu. Jangan hanya saya mau A, saya mau menjadi yang menjadi orang kaya misalnya, tapi malas kerja, yang nggak bisa dong. Jadi saya mau sampaikan di sini, ketika kawan-kawan membuatkan target yang tinggi, buatlah actionnya itu juga tinggi juga gitu. Karena saya mau sampaikan bahwa mungkin kata-kata ini nggak asing lagi di mata di telinga kawan-kawan. Jangan mimpi terlalu tinggi, nanti kalau jatuhnya itu sakit banget gitu. Itu salah menurut saya. Ketika pun kawan-kawan menargetkan misalnya mimpi kawan itu di level 100, jatuhnya itu pasti ke 80. Ketika kawan-kawan cuma bermimpi, oh saya 80 aja dah. Kalaupun kawan-kawan mungkin bangga ketika dapatkan 80 atau 81, tapi karena mimpi kawan itu rendah, maksudnya nggak tinggi gitu loh. Jadi nggak apa-apa kalau mimpi kawan itu di level 100, dapatnya cuma 90, itu gagal toh, dengan kata lain, karena nggak nyampe target. Tapi mimpi kawan itu walaupun gagal jauh lebih tinggi dibanding yang mimpinya melebihi target gitu. Karena mimpi kawan itu udah mematokkan itu, ekspektasinya udah tinggi banget gitu. Tapi kenapa saya sering sarankan bermimpilah setinggi-tingginya? Karena dengan melalui mimpi, kawan-kawan punya tujuan yang jelas, dan kawan-kawan juga memiliki action yang lebih dibanding yang lain. Karena kawan-kawan, saya suka sekali ketika menonton 5 cm. Letakkan mimpi kamu itu, keinginan kamu itu 5 cm di depan mata kamu, di depan kening kamu. Jadi ketika kemanapun kamu berada, kamu selalu melihatnya, kamu bisa itu. Jadi kita kawan-kawan juga pada saya pada saat tidur misalnya gitu, bentar lagi lah belajar gitu. Ketika saya ingin, saya bukan target saya itu nggak mudah gitu. Target saya itu besar gitu. Action saya itu harus lebih gitu. Jadi langsung terbangun gitu. Cobalah buat kawan-kawan itu yang bisa memotivasi diri kawan-kawan itu, lakukanlah itu. Mungkin dengan mengingat keluarga, saya di sini dibiayai oleh keluarga saya, atau saya punya target yang besar, apapun itu yang bisa memotivasi diri kawan-kawan, lakukanlah itu. Dan yang penting saya mau sampaikan bahwa mungkin kawan-kawan pernah melihat, atau saya juga sarankan untuk melihat YouTube, itu ada Derek Diamond dan juga Susan Boyle. Mungkin banyak yang orang lain mengira jurusan kita adalah jurusan baru. Saya mau menyampaikan karena ilmu administrasi bisnis yang jurusannya baru buka 2009, mungkin ya jurusan termuda kali di USU ya. Kalau setidaknya di FISIP, itu jurusan termuda. Jadi saya mau sampaikan, angkatan mereka itu bukan sembarangan. Coba kawan-kawan lihat, baru dua angkatan yang lulus. Udah berapa orang yang di ODP Mandiri, udah berapa orang di perusahaan-perusahaan yang bergengsi, udah berapa orang dimasuk perbankan-perbankan yang elit, bank-bank yang elit seperti Bank Mandiri. Itu akan posisi mereka itu ODP yang kelas-kelas wahid gitu, bukan yang level-level bawah gitu. Bukan berarti yang lainnya nggak keren gitu. Berapa orang yang bekerja di perusahaan yang prestis gitu. Jadi itu yang mau membuktikan bahwa bisnis itu bukan, walaupun mereka itu anak baru, bukan berarti mereka itu sembarangan gitu. Itu yang mau saya sampaikan. Improve bahasa Inggrisnya, improve kemampuannya. Jadi kalau kawan-kawan mau bisa keluar, itu masih bisa, karena kemampuan berbahasanya dan juga kemampuan intelektual itu bisa gitu. Dan di sini juga mau sampaikan bahwa ketika kita apa sih keunggulan kita ketika kita belajar di luar gitu. Setidaknya sudah lebih dari 30 negara mahasiswa di luar negeri saya sudah berpapasan, berkomunikasi, atau juga kuliah bersama di kelas gitu. Coba kawan-kawan bayangkan, ketika kita hanya mencapai satu negara, tapi kita bisa berkomunikasi berkisar lebih dari 30 negara. Jadi kawan-kawan bisa tahu bagaimana itu Vietnam, bagaimana Thailand, bagaimana Korea, bagaimana Jerman, bagaimana Finland, bahkan saya pernah, senior saya dari negara yang belum pernah sekali saya dengar, yaitu Estonia dari Eropa. Itu adalah negara yang belum pernah saya dengar sebelumnya, tapi kita kira, ada Estonia toh gitu. Jadi saya bisa sampaikan, kawan-kawan bisa sharing masalah perekonomian, masalah kependudukan, masalah bisnis di setiap negara. Karena ketika kita udah kuliah di luar negeri, kajian kita itu pun kajian nasional, kajian kita itu udah mengglobal, udah mendunia. Jadi kawan-kawan yang dari Thailand bercerita tentang Thailand, Indo bercerita tentang Indo, yang Jerman bercerita tentang Jerman, yang dari Finland tentang Finland,
dari Swiss, cerita tentang Swiss, dari banyak dari negara-negara lainnya gitu. Dari India berbicara tentang dari India, atau dari negara Korea dengan Korea, Jepang dengan Jepang gitu. Itu yang saya sampaikan gitu. Jadi kawan-kawan mendapatkan nilai yang lebih gitu. Dan saya juga mau cerita apa sih bedanya Taiwan dengan Indonesia gitu. Mungkin masalah sistem transportasi luar biasa banget. Mereka punya high speed rail, punya MRT, punya train, punya bus yang teraturnya minta ampun, dan juga sistem kebersihan, oh luar biasa sekali kalau Taiwan dibandingkan Indonesia. Dan juga masalah keramahan ya, tidak kalah dengan Indonesia. Saya tahu orang Indonesia ramah, tapi orang Taiwan itu sangat sangat lebih. Saya bisa bayangkan satu perbandingan ketika kawan saya kehilangan dompet di Taiwan, kalau nggak salah sampai 3 kali, itu balik terus. Saya tidak bisa bayangkan ketika dompet kawan-kawan hilang dan itu kembali di Indonesia. Saya tidak, bukan membanding-bandingkan gitu, karena kadang-kadang kalau sepupu saya pernah, saya nggak bilangkan, saya tidak menjurnalisasi Indonesia, tapi ketika dia letakkan di tas dompet dia itu aja hilang gitu, apalagi ketinggalan di jalan, itu nggak bisa saya bayangkan gitu. Di sini juga saya mau bilangkan untuk yang terakhir kalinya, persiapkan diri kawan-kawan untuk melihat dunia, karena ketika saya tidak membilangkan kuliah di dalam negeri tidak bagus, tapi ketika kawan-kawan punya kesempatan untuk keluar negeri, itu sangat luar biasa sekali profit yang kawan-kawan dapatkan. Maksud saya sesuatu yang positif yang kawan-kawan dapatkan, bukan hanya pergaulan internasional, tapi juga sesuatu yang bisa mengubahkan mindset kawan-kawan. Karena Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya, dan negara lainnya juga berbeda dengan negara-negara lainnya. Jadi banyak pengalaman yang kawan-kawan bisa dapat di luar negeri gitu. Itu aja yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat walaupun singkat. Sebentar lagi saya akan menunjukkan gedung Ilingi, gedung tertinggi di Taiwan, yang juga pernah gedung tertinggi di dunia. Saya mau ke lantai 12 untuk bisa melihat lebih jelas. Dan untuk itu, kata terakhir dari saya untuk kali ini, jangan lupa untuk selalu bermimpi yang tinggi, karena tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, dan raih mimpimu dengan action yang luar biasa di dalam dirimu. Terima kasih.